wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Selamat kita pagi. senantiasa. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga berdoa langkah kita dalam menuntut ilmu atau belajar ilmu bisa dipermudah. Doa akan dipimpin oleh Mbak Kartika. Monggo Mbak Kartika. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil Nabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi amin ya robbal alamin. Terima kasih. Pada pagi hari ini, apakah seluruh siswa berangkat semuanya? Berangkat semua, Pak. Alhamdulillah. Dari nihil, G. Monggo untuk kerapian tempatnya, beserta buku dan lain-lainnya untuk dipersiapkan sebelum pembelajaran Pak. Siapa? Semoga kalian termotivasi dengan makalah-makalah yang ada seperti manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh hasil. Amin. Ya. Amin. Ya. Ada yang tahu tentang sholat jenazah? Tahu, Pak. Belum, Tahu. Pak. Tata cara. Oh ya, ada yang tahu, ada yang belum, G. Nah, berarti tata cara sholat jenazah itu bagaimana? Yang penting berdiri terus, Pak. Itu enggak ada rukuk sama sujud. Oh, nggih. Berarti hanya rukuk dan sujud. Enggak tanpa rukuk dan sujud, G. Nah, pada pagi hari ini, anak-anak, kita akan mempelajari tentang memahami dan menerapkan kewajiban terhadap jenazah, khususnya dalam melaksanakan sholat. Nah, untuk KKTP yang akan kita tuju, yaitu dapat menjelaskan terkait dengan kewajiban terhadap jenazah, khususnya dalam mensolatkan jenazah dan mampu mempraktekannya. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang akan kita pelajari adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Kemudian, yang PPRA-nya kita akan mempelajari tentang syuro, berarti nanti bermusyawarah dan lain-lain. Langsung saja ke inti kegiatan materi pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kegiatan sholat jenazah. Dalam kegiatan sholat jenazah ini nanti, kita akan mempelajari tentang pengertian dan dalil, syarat, tata cara, doa-doa, dan keutamaan dari sholat jenazah. Langsung saja yang pertama yaitu sholat jenazah adalah sholat yang hukumnya fardu kifayah yang dilakukan oleh umat Islam saat ada seorang muslim yang meninggal dunia. Kemudian tujuannya adalah untuk mendoakan dan memohonkan ampun bagi jenazah. Nah, adapun syarat-syarat sholat jenazah, yang pertama yaitu jenazah adalah seorang muslim. Apabila jenazahnya tidak seorang muslim, maka tidak perlu disolatkan. Kemudian jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Kalau jenazah masih dalam keadaan belum dimandikan dan dikafani, tidak wajib, belum boleh untuk disolatkan jenazah. Yang ketiga, sholat dilakukan oleh minimal satu orang muslim. Jadi ketika ada satu orang muslim saja yang sudah melakukan sholat jenazah, maka gugurlah dosa dari orang seluruhnya. Nah, apabila kok tidak ada yang mensolatkan satu orang pun, maka seluruh desa itu berdosa. Kemudian syarat yang keempat, jenazah diletakkan di hadapan orang yang mensolatkan. Bagi jenazah laki-laki, maka posisi imam berdiri tepat di kepala jenazah. Kalau semisal jenazahnya perempuan, maka imam berdiri di depan perutnya. Kemudian tata cara sholat jenazah yang pertama yaitu berdiri tetap, terus kemudian niatnya di dalam hati.
niat di dalam hati ini dengan hatinya berniat. Kemudian takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Takbir keempat membaca doa untuk jenazah. Takbir yang ketiga tadi membaca doa untuk jenazah, takbir keempat membaca doa pendek untuk keselamatan, dan yang keenam adalah salam. Boleh 1 kali salam atau boleh yaitu ke kanan, boleh 2 kali salam dengan ke kiri, tapi yang wajib hanya ke kanan. Kemudian lagi doa-doa dalam sholat jenazah itu yang pertama doa setelah takbir kedua yaitu tadi setelah baca Al-Fatihah yaitu minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu minimal. Kemudian kalau doa setelah takbir ketiga yaitu Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini doa takbir ketiga. Kemudian untuk doa takbir keempat yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Ini adalah doa-doa dalam sholat jenazah. Pak, semisal pertanyaan saya tidak hafal doa-doanya, lalu saya tetap ikut sholat, itu bagaimana? Boleh. Yang penting ketika imam takbir, ikut takbir. Semisal belum hafal dalam tata cara bacanya atau tata cara sholatnya, tinggal ikut imam saja. Kemudian dari yang telah kita pelajari tadi, pengertian, tujuan, kemudian tata cara dan doa-doanya, nah, keutamaan dalam melaksanakan sholat jenazah, yaitu yang pertama, salah satu cara untuk memenuhi hak seorang muslim yang meninggal. Kedua, mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menunjukkan solidaritas atau kesetiakawanan dan kasih sayang antar sesama muslim. Sampai sini sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Nah, kalau sudah dipahami, sekarang Bapak bentuk menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompoknya Mbak Dihan dengan Mbak Farhia. Yang kedua dan Mas Ali. Yang kedua kelompoknya Mbak Kartika dan Mbak Hertanti dan Mas Kavi. Yang ketiga kelompoknya Mbak Sri dan Mbak Yani dan Mas Adal. Nah, ini kelompok ini nanti yang akan berdiskusi. Kemudian Bapak sudah share LKPD-nya di grup kelas kita, nggih? Nah, jadi yang perlu kalian jadi yang perlu kalian diskusikan adalah terkait dengan permasalahan ini. Bagaimanakah jika di suatu RT dalam satu desa atau masyarakat tidak melaksanakan kewajiban terhadap jenazah, khususnya dalam sholat jenazah. Lalu apa solusinya? Itu nggih. Saya beri waktu 20 menit. Monggo untuk didiskusikan secara kelompok. Ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau semisal ada yang kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, nggih. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi nanti LKPD-nya diisi terkait dengan solusi dan langkah-langkahnya sebagaimana ya. Kelompok Mbak Kartika, sukses Mbak, bisa? Keliling ini Bapak ini biar tahu. Ya, Pak, sebentar. Bisa tapi belum ya. Pak. Oh, nggih. Ya, Pak. Ya tak keliling dulu. Ke kelompoknya Mbak Dihan. Bagaimana Mbak Dihan? Ini Mas Andi nggak mau ikut mengerjakan, Pak. Oh ya, ayo Mas Andi mengerjakan. Jangan sampai tidak mengerjakan. Dibantu Mbak Dihannya. Ayo Mas, dikerjakan. Iya ya Pak. Oh ya. Terus lanjut kelompoknya Mbak Sri. Ada kesulitan Mbak Sri? Ini Pak, untuk yang Mbak Sri nggak mau mengerjakan tugas Pak, memainkan pensil terus. Ini ayo Mbak, diskusi yang aktif. Waktunya tinggal sebentar lagi nih untuk ya Pak. Nah, jadi kalian boleh mencari artikel yang ada di internet untuk menunjang jawaban dari kalian. Siapa? Gitu nggih? Oke. Oh, waktunya sudah habis. Ayo, perwakilan dari Mbak Kartika, monggo untuk jika belum siap, berarti ya, Pak. Siap. Oh ya. Jika di RT, ya, saya di sini
langkahnya yaitu menegurnya dengan halus. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa atau ustadz setempat. Kemudian kepala desa atau ustadz meminta klarifikasi kepada warga RT tersebut. Yang ketiga, setelah tahu duduk perkaranya, kepala desa dan ustadz menegur RT tersebut. Yang keempat, kepala desa atau ustadz memberitahunya bahwa hal tersebut terlarang dilakukan. Sebab sebagai umat muslim harus saling menghormati dan menghargai muslim yang lain. Yang kelima, meminta sesegera mungkin mensolatkannya dengan dipandu ustadz tersebut. Itu Pak, jawaban kelompok kita Pak. Oh iya, terima kasih kepada Mbak Kartika yang jawabannya luar biasa, sudah benar. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Nah, kemudian kelompok yang kedua, Mbak Sri, kelompoknya Mbak Sri, monggo untuk dipresentasikan. Nah, untuk dari kelompok saya, itu menyadarkannya dengan menegur dan memperingatkannya, Pak. Adapun langkah-langkahnya adalah Nggih. 1, mendatangi kepala desa dan ustadz, kemudian melaporkan kejadian tersebut. Nomor 2, kepala desa bersama ustadz berbarengan ke RT tersebut untuk meminta klarifikasi. Yang ketiga, setelah tahu duduk perkaranya. Nomor 4, kepala desa menegurnya bahwa yang dilakukan dengan tidak mensolatkan jenazah itu salah, sebab itu tidak menunjukkan peri kemanusiaan yang dapat bersimpati dan berempati, memerintahkannya untuk segera mensolatkannya. Yang kelima, sedangkan ustadz memperingatkan RT tersebut bahwa mereka diancam dengan dosa, sebab hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Apabila tidak ada yang mensolatkannya, maka dosalah semuanya. Yang nomor 6, ustadz dan kepala desa mengajak RT tersebut untuk sholat jenazah bersama-sama. Itu Pak, jawaban dari kelompok saya. Oh iya, terima kasih kepada Mbak Sri, jawabannya juga luar biasa. Kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Nah, kemudian setelah dari semuanya berpresentasi maju di depan, Bapak sudah kirimkan link Google Form untuk dikerjakan. Hanya 3 soal, waktunya hanya 5 menit. Monggo untuk dikerjakan sekarang. Iya Pak. Nggih Pak. Ya, Oke, ya Pak. monggo. Ya. Oh ya, setelah kalian kerjakan, ternyata pemahaman kalian terkait dengan sholat jenazah sudah baik dan rata-rata mendapatkan nilai di atas kriteria pencapaian pembelajaran. Jadi sudah di atas KKTP. Berarti kalian sudah mampu menguasai materi tentang sholat jenazah. Nah, dari pembelajaran yang telah kita pelajari ini, kita dapat merefleksikan bahwasanya sholat jenazah ini mampu untuk kita gunakan dalam kehidupan kita di masa depan ketika ada sesama umat muslim yang meninggal dunia dan kita dapat melaksanakan kewajiban terhadap umat muslim yang telah meninggal dunia. Kemudian pada pertemuan ini menjelang akhir, Bapak memberikan tambahan misi untuk mengembangkan pengetahuan tentang sholat jenazah dengan mencari referensi terkait jurnal, berita, atau apapun yang terkait dengan sholat jenazah. Selanjutnya, materi pada pertemuan berikutnya, yaitu terkait dengan bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan baru pembelajarannya. Berarti teorinya, berarti besok terkait dengan prakteknya. Sampai sini ada yang belum jelas? Sebelum saya tutup? Jelas. Jelas Pak. Jelas Pak. Kalau sudah jelas, kalau sudah jelas berarti pembelajaran pagi hari ini saya cukupkan. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian pembelajaran dari Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.